Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akiri Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan ruang lingkupnya. Penjelasan arti ruang lingkup agama Islam. Yang pertama, secara bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi atau tetap di tempat. Arti dari agama Islam yaitu yang pertama ada kedamaian, yang kedua ada kesejahteraan, yang ketiga ada keselamatan, yang keempat ketaatan, dan yang kelima ada kepatuhan. Yang selanjutnya kedamaian. Kedamaian itu adalah ketenangan atau kesejukan hati seseorang yang orang lain sendiri tidak bisa merasakannya. Karena kedamaian diri maupun hati seorang itu berbeda-beda, tergantung damai tidaknya pikiran atau hati orang tersebut. Yang selanjutnya ada kesejahteraan. Kesejahteraan adalah ketentraman yang ada di diri masing-masing makhluk sosial. Kesejahteraan itu mencakup seluruh kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Yang selanjutnya ada keselamatan. Keselamatan bagi pemeluk agama Islam adalah keselamatan dari gangguan atau godaan yang membuat keselamatan kita terancam baik dari dalam maupun dari luar. Yang selanjutnya ada ketaatan. Ketaatan adalah sebuah keharusan untuk menaati semua perintah yang ada di dalam agama Islam dan tidak diwajibkan untuk dilanggar. Yang selanjutnya ada kepatuhan. Kepatuhan adalah suatu kepatuhan individu terhadap agama Islam. Di dalam kepatuhan tersebut, individu akan menjalankan semua perintahnya yang terdapat di dalam agama Islam dan akan menjauhi segala larangannya. Karena kepatuhan itu tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, karena itu murni dari lubuk hati yang terdalam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya, ini yang disebut akidah ialah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Yang selanjutnya ada syariah. Syariah arti bahasanya jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya. Yang selanjutnya ada akhlak. Akhlak adalah berasal dari bahasa Arab jamat dari khuluq yang artinya perangai atau tabiat sesuai dengan arti bahasa ini. Yang selanjutnya ada 3 persoalan pokok dalam sebuah agama, diantaranya yang pertama ada keyakinan atau kredial, yang kedua ada peribadatan atau ritual, dan yang ketiga sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur yang ada dalam sebuah agama, diantaranya yang pertama adanya keyakinan pada yang gaib, yang kedua adanya kitab suci sebagai pedoman, yang ketiga adanya rasul pembawanya, yang keempat adanya ajaran yang bisa dipatuhi, dan yang terakhir adanya upacara ibadah yang standar. Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah salah satunya cara pemenuhan kebutuhan. Posisi ini tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Agama merupakan sumber moral. Manusia sangatlah memerlukan akhlak atau moral, karena moral sangatlah penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari hewan. Manusia tanpa moral pada hakikatnya adalah binatang, dan manusia yang membinatangi ini sangatlah berbahaya. Ia akan lebih jahat dan lebih buas daripada binatang buas sendiri. Agama merupakan petunjuk kebenaran. Maksudnya adalah salah satu hal yang ingin diketahui oleh manusia ialah apa yang bernama kebenaran. Masalah ini masalah besar dan menjadi
menjadi tanda-tanda besar bagi manusia sejak zaman dahulu kala. Apa kebenaran itu dan di mana dapat diperoleh manusia dengan akal, dengan ilmu, dan dengan filsafat yang ingin mengetahui dan mencapainya. Dan yang menjadi tujuan ilmu dan filsafat tidak lain juga untuk mencari jawaban atas tanda-tanya besar itu, yaitu masalahnya kebenaran. Yang selanjutnya ada agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Maksudnya adalah Profesor Arnold Toynbee memperkuat pernyataan yang demikian ini. Menurut ahli sejarah Inggris, kenamaan ini tabir rahasia alam semesta juga ingin disingkap oleh manusia. Dalam bukunya An Historia Approach to Religion, dia menulis, tidak ada satu jiwa pun akan melalui hidup ini tanpa mendapat tantangan rangsangan untuk memikirkan rahasia alam semesta. Yang selanjutnya ada agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun duka. Hidup manusia di dunia yang fana ini kadang-kadang suka tapi kadang-kadang juga duka. Maklumlah, dunia ini bukanlah surga, tetapi juga bukan neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada. Dan jika dunia itu neraka, tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Kenyataan yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti. Yang selanjutnya ada salah paham terhadap Islam. Yang pertama, salah memahami ruang lingkup agama Islam. Salah paham terhadap Islam terjadi karena orang salah memahami ruang lingkup agama Islam. Lambang yang sama yakni perkataan agama tidak dipakai untuk sistem ajaran yang berbeda yang menimbulkan salah paham terhadap Islam. Yang selanjutnya, salah menggambarkan susunan bagian-bagian agama dan ajaran Islam. Kesalahan ini timbul karena penggambaran bagian-bagian agama dan ajaran agama tidak menyeluruh. Tetapi sebagian, misalnya Islam hanya ajaran akhlak, tasawuf, dan yang terikat semata-mata, tanpa memandang dan meletakkan bagian-bagian atau segmen-segmen itu ke dalam kerangka agama dan ajaran agama Islam terpadu secara keseluruhan. Yang selanjutnya, salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Maksudnya, metode atau jalan yang ditempuh oleh para orientalis adalah pendekatan yang menjadikan Islam dan seluruh ajaran semata-mata sebagai objek studi dan analisis. Artinya, menggunakan metode dan menganalisis tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, untuk menghindari salah paham terhadap Islam, yang harus kita lakukan adalah pelajarilah Islam dari sumbernya yang asli, yakni Al-Quran yang memuat wahyu-wahyu Allah dan hadis yang memuat sunnah Nabi Muhammad. Islam tidak dipelajari secara partikal tetapi integral, artinya Islam tidak dipelajari sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan dan dipadu-padakan dalam satu kesatuan yang bulat. Islam dipelajari dari karya atau kepustakaan yang ditulis oleh mereka yang telah mengkaji dan memahami Islam secara baik dan benar, dihubungkan dengan berbagai-bagai persoalan asasi yang dihadapi manusia dalam masyarakat dan dilihat relasi serta relevansinya dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya sepanjang sejarah manusia, terutama sejarah umat Islam. Sekian penjelasan tentang agama dan ruang lingkupnya dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.